Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini akan kami jelaskan mengenai evaluasi dasar manajemen. Sebelumnya, kami adalah kelompok 5 yang terdiri dari Maulidia Rania Insyira, Talita Miftah Raharjati, Grisela Diandra Salsabila, Dewi Nabila Martiani, Dina Hanifah Rosilawati, Aini Celia Eliana, dan kami adalah kelas 3D. Yang pertama, ada pengertian evaluasi. Evaluasi adalah proses menentukan nilai untuk suatu hal atau objek yang berdasarkan pada acuan-acuan tertentu untuk menentukan tujuan tertentu. Dalam perusahaan, evaluasi dapat diartikan sebagai proses pengukuran akan efektivitas strategi yang digunakan dalam upaya mencapai tujuan perusahaan. Dan kemudian, data yang diperoleh dari hasil pengukuran tersebut akan digunakan sebagai analisis situasi program berikutnya. Kemudian ada konsep evaluasi. Menurut pengertian bahasa, kata evaluasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu evaluation yang berarti penilaian atau penaksiran. Dan adapun menurut Staffelbeam, mendefinisikan evaluasi sebagai the process of delineating, obtaining, and providing useful information for judging decision alternative. Artinya, evaluasi merupakan proses menggambarkan, memperoleh, dan menyajikan informasi yang berguna untuk merumuskan suatu alternatif keputusan. Dan evaluasi adalah kegiatan mengukur dan menilai. Mengukur lebih bersifat kuantitatif, sedangkan menilai lebih bersifat kualitatif. Vivian dan Gilbert Delanshire menyatakan bahwa evaluasi adalah proses penentuan apakah materi dan metode pembelajaran telah sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Penentuannya bisa dilakukan, salah satunya dengan cara pemberian tes kepada pembelajar. Kemudian ada metode evaluasi, yang terdapat 4 metode evaluasi. Di antaranya adalah 1. Metode evaluasi 360 derajat. Akan mendapatkan feedback ganda, yaitu tidak hanya dari pimpinan perusahaan atau instansi, tetapi juga dari kolega dan konsumen. Yang kedua, ada metode evaluasi dengan analisis biaya manfaat. Dilakukan dengan mengidentifikasi komponen-komponen yang termasuk manfaat dan yang tergolong biaya. Yang ketiga, metode evaluasi program dan kebijakan untuk kegiatan yang berupa program atau kebijakan. Kemudian yang keempat adalah metode evaluasi keputusan teoritis. Ada 2 jenis informasi yang digunakan. Penjelasan mengenai metode evaluasi 360 derajat yang mempunyai tujuan, yaitu memberi umpan balik tentang keunggulan dan kekurangan kinerja organisasi, mengenali arah strategis pengembangan organisasi, meningkatkan kolaborasi dan saling pengertian di antara unit organisasi, memberikan penghargaan atas pencapaian prestasi dan memberikan insentif, dan mengembangkan proses pembelajaran dalam hal keterbukaan dalam menerima kritik. Dan dalam melakukan evaluasi kinerja 360 derajat, ada 3 hal yang sangat perlu diperhatikan. Yang pertama, ada jenis informasi yang dibutuhkan, yaitu membutuhkan informasi dari para konsumen, internal dan eksternal, staf atau karyawan unit organisasi, dan jajaran manajemen karena proses evaluasi membutuhkan keterlibatan seluruh stakeholder. Dan yang poin B ada metode pengumpulan informasi. Ada 5 metode yang harus diperhatikan, diantaranya adalah 1. Evaluasi dari pelanggan eksternal, 2. Evaluasi antar unit internal, 3. Evaluasi mandiri, 4. Evaluasi manajemen, dan yang kelima ada evaluasi manajemen senior. Kemudian poin terakhir dari evaluasi kinerja 360 derajat ada umpan balik evaluasi, yang mana umpan balik berupa nilai evaluasi mandiri, hasil evaluasi antar unit organisasi, dan hasil penilaian terhadap organisasi secara keseluruhan. Yang kedua, ada metode evaluasi dengan analisis biaya manfaat.
Metode evaluasi dengan analisis biaya manfaat dilakukan dengan mengidentifikasikan komponen-komponen yang termasuk manfaat atau benefit dan yang tergolong biaya atau cost. Komponen-komponen tersebut bisa bersifat nyata maupun tidak nyata. Kemudian yang ketiga ada metode evaluasi program dan kebijakan. Untuk kegiatan yang berupa program atau kebijakan, bisa melakukan evaluasi dengan dua pendekatan. Yang pertama, dengan evaluasi semu. Hal ini dilakukan menggunakan metode deskriptif tanpa perlu bertanya secara langsung kepada perorangan, kelompok, dan masyarakat. Evaluasi dilakukan dengan tampilan tabel teknik sajian grafik, analisis seri terinterupsi, angka indeks, analisis discontinue regresi, dan analisis seri terkontrol. Kemudian yang kedua, menggunakan evaluasi formal. Perlu melakukan evaluasi formal berdasarkan program atau kebijakan yang dituju dan para pembuat kebijakan atau administrator program sudah mengumumkannya. Metode ini dilakukan dengan teknik klarifikasi nilai, pemetaan sasaran, analisis dampak silang, pemetaan hambatan, dan discounting. Yang keempat, metode evaluasi keputusan teoritis. Ada dua jenis informasi yang digunakan. Yang pertama, informasi finansial. Diperlukan untuk mengevaluasi kinerja berdasarkan anggaran yang dibuat dibandingkan dengan kinerja aktual. Yang kedua, ada informasi non-finansial. Itu dibutuhkan untuk mengukur kepuasan pelanggan, efisiensi proses internal, dan efektivitas pengeluaran. Kemudian ada evaluasi organisasi. Sistem penilaian kinerja yang efisien dan akurat memungkinkan manajemen dalam mengendalikan, memantau, dan meningkatkan evaluasi kinerja. Kemudian, evaluasi kinerja menjadi bagian dari manajemen dan sistem kontrol yang membantu organisasi untuk secara efektif mengelola sumber daya. Lalu, juga dalam evaluasi kinerja, penilaian terhadap organisasi sangat penting, yaitu untuk memahami kontribusi terhadap tujuan dan strategi organisasi. Adapun 5 langkah evaluasi. Yang pertama, lakukan sesuai kebutuhan, yaitu rentan waktu merupakan hal yang penting dalam evaluasi. Namun, evaluasi yang terlalu jarang juga tidak baik karena masalah yang ada jadi sulit tersampaikan. Yang kedua, bersikap jujur, yaitu dengan menjelaskan secara singkat dan jelas tanpa menutupi kesalahan yang memang perlu diperbaiki. Yang ketiga, ajak berdiskusi. Itu sudah merupakan tanggung jawab manajer untuk memberikan umpan balik dengan cara mengajak berdiskusi. Yang keempat, evaluasi dengan tatap muka. Melalui tatap muka, interaksi antara anggota dan tim evaluator menjadi lebih efektif. Yang kelima, memilih kata-kata yang sesuai. Dengan memperhatikan kata-kata yang akan digunakan saat memberikan evaluasi. Fungsi evaluasi dalam organisasi kesehatan, yaitu berfungsi memberikan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan. Kemudian untuk memastikan keterlaksanaannya kebijakan dan program sesuai dengan target dan rencana yang telah ditetapkan. Kemudian juga untuk mengetahui bagaimana efektivitas dan efisiensi hasil kinerja, dampak, serta keberlanjutannya. Kemudian juga dapat mengeliminasi kelemahan dan mengidentifikasi kebutuhan program kesehatan. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 5 mengenai evaluasi dasar manajemen. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.